Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Basma Maulida dengan NIM 2324. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum TP4. Yang pertama itu masukkan sesuai dengan topologinya, masukkan switch, 2 switch. Setelah itu masukkan PC, 2 PC. Kemudian rename pada PC jadi PCA sesuai sama topologi yang diberikan. Kemudian diubah ke PC min D. Setelah itu pada switch di rename jadi S1. Kemudian jadi S2. Setelah itu membuat kabel konsol dari PC A ke switch 1. Setelah itu dari PC B ke switch 2. Kemudian membuat straight 0 dari itu sesuai sama topologinya 0. Kemudian ini F01. Setelah itu dari PC B ke S2 itu 18. Kemudian konfigurasikan IP sesuai sama tabel pengelamatan ke desktop. Kemudian IP config sesuaikan saja 192.168.1.1. Setelah itu masukin subnet masknya. Kalau sudah lanjut ke yang PC B. Yang PC B sesuai sama tabelnya juga 192.168.1.2. Ketikkan terus langsung subnet masknya 255 itu. Terus lanjut berikan Cisco sebagai password konsol dan putih ke terminal. Oke. Terus ini ketikkan enable, enter, kemudian konfigur terminal atau ft, kemudian di enter, lalu hostname S1 pada switch 1, kemudian enter, lanjut ketikkan line VNT VLAN 1, kemudian IP address-nya 192.168.1.11. Lanjut subnet masknya 255.255.255.0. kemudian di enter. Habis itu masukin no shutdown. Di situ exit. Setelah itu no IP domain lookup, enter. Habis itu ketik line VTY 04, itu bisa 015 juga, terserah mau pakai mana. Kemudian password Cisco, enter. Habis itu login. Setelah login exit, kemudian line konsol 0, kemudian passwordnya Cisco. Setelah itu login,
Habis itu exit. Ketik enable password class. Setelah itu ketik N. Habis itu lanjut dalam modus privilege. Show interface sesuai yang nomor 2. Show interface F0/1. Kemudian setelah itu pada baris kedua dari output perintah apa hardware address-nya atau unit in address BIA, pada BIA-nya itu di sini. Pada 0001 9 ini nanti saya tulis di lapraknya. Kemudian command prompt ketik ipconfig/al, kemudian tulis alamat fisik dari adapter Ethernet itu di sini pada physical address-nya. Kemudian lanjut yang terminal, oke. Kemudian enter, habis itu ketik enable conft seperti yang sebelumnya tadi. Kemudian hostname S2, karena tadi itu S1, sekarang yang S2. Kemudian int VLAN 1, setelah itu IP address sesuaiin sama yang tadi di topologinya. Kemudian ketik no shutdown. Setelah itu exit. Habis exit no IP, domain lookup. Kemudian line PTY 04. Setelah itu passwordnya itu Cisco. Lanjut login. Setelah login exit.
habis di exit line console 0. Setelah itu password Cisco, kemudian login exit, kemudian ketikkan enable password. Setelah itu end, habis itu lanjut masuk ke konsol dari switch S1 dan S2. So interface F0 1. Nah, kemudian lanjut pada pertanyaan MAC address S2 fast Ethernet satunya itu di sini. Nanti saya dijawab di lapraknya. Kemudian lanjut IP config spasi /a. Setelah itu yang B itu ini MAC addressnya. Kemudian bangunlah suatu koneksi konsol ke S2 dan masukkan ke modus privilege X. Dalam modus privilege X ketikkan perintah show MAC address table dan tekan enter. Di X dulu, kemudian ke terminal, oke. Setelah itu ketikkan show MAC address table. Nah, kemudian adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Tuliskan. Itu ada ini. Nanti saya tulis di lapraknya. Kemudian address apa yang direkam dalam tabel itu ke posisi mana yang dipetakan dan perangkat mana. Apakah MAC address yang dipetakan ke CPU? Itu di sini di FA01. Setelah itu jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address? Menggunakan hanya output dari perintah MAC address table dapat mengikuti dalam semua skenario. Itu output dari perintah menunjukkan port tempat MAC address. Pada beberapa skenario terdapat beberapa alamat MAC address yang terkait dengan port yang sama. Biasanya terjadi saat switch terhubung ke switch lain. Switch yang terhubung ke switch lain dapat mencatat semua alamat MAC dari perangkat yang terhubung ke switch lain, menentukan perangkat yang tepat dan yang memiliki alamat MAC address tertentu karena beberapa perangkat terkait dengan port yang sama dalam tabel alamat MAC address. Nanti saya jawab di lapraknya juga. Kemudian ini bisa dalam semua skenario.
Kemudian lanjut di langkah 3. Clear MAC address table dynamic dan tekan enter. Paste, lanjut di enter. Habis itu beritahu MAC address table lagi dengan cepat ketikan. Langsung di paste. Habis itu, nah ini butuh di 2 kali. So address table. Habis itu, apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Adakah MAC address lain tercantum di sana? Tidak ada. Kemudian tunggu 10 detik ketik perintah MAC address table dan tekan enter. Adakah alamat baru dan tabel MAC address? MAC address table. Habis itu, adakah alamat baru dan tabel? Itu tadi kan ada nambah. Habis itu lanjut ke mapping ipconfig a arp min a. Habis itu pertanyaan tidak termasuk alamat broadcast berapa yang telah dibagi oleh ARP. Tidak ada ARP yang ditemukan. No ARP in trace phone itu. Habis itu dari command prompt PC B lakukan ping ke PC A S1 dan S2 nya. Berarti ngeping 192.168.1.1. Nah, butuh sebentar dulu. Ping 192 kan 192 1.1 dan 11. Ini buat yang apa tadi ini butuh ping. Nah, itu request timeout. Jadi itu butuh ngeping 2 kali. 192 168 1. Nah, sudah 0%. Kemudian lanjut yang ngeping 192.168.1.12. Ini buat yang S2 nya. Nah, udah 25%. Lanjut ngeping. Nah, sudah. Apakah semua perangkat memberikan ulasan sukses? Jika tidak bisa, pengkabelan dan konfigurasi IP Anda. Ya, ini sudah sukses. Habis itu dari konsol S2 masih perintah MAC address table dari konsol. Oke, habis itu MAC address table. Setelah itu di enter. Nah, sudah nambah kan? Apakah setelah menambah MAC address harus ke dalam tabel MAC address-nya? Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Ini ada 1 2 3 4. Jadi itu namanya tuh 4 kan? Pada perangkat yang ini 4. Nah, nanti saya tulis di laptopnya. Kemudian dari PCB bukanlah command prompt dan ketik lagi perintah ARPA.
ke command prompt. Apakah CSRP untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan PIN? Saya jawab itu ada kan tuh. Apakah CSRP pada keseluruhan punya entry tambahan untuk, nah ini ada kan. Kemudian pada jaringan Ethernet data disampaikan ke perangkat melalui MAC address agar terbilang switch kemungkinan yang dihadapi pada jaringan lebih besar. Kemungkinan itu yang semakin banyak perangkat yang terhubung ke jaringan, maka semakin besar juga tabel alamat MAC dan cek ARP yang harus dikelola. Membuat overhead. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.